Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudari. Saya manajemen dari PT BKM Baskita Masyurupan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dua sahabat, berbagi pengalaman di mana mereka berdua ini memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Untuk itu mereka akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya mohon sahabat yang sebelah kiri saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Pak Ramses BGM. Nama saya Frederick Alexander Wado. Saya asli putra dari Sumba. Dan kebetulan saya sekarang domisili saya di Palembang. Saya karena bekerja di perusahaan PT Pupuk Sriwijaya, pupuk yang terkenal di Indonesia. Dan saya di Usai itu sebagai membidangi di HSE selama 17 tahun di Fire and Safety, khususnya di kalau bilang HSE, Health Safety and Environment K3 gitu. Terima kasih Pak Ramses. Terima kasih Pak Freddy atas perkenalannya. Sedikit sudah disinggung dari pengalaman, nanti akan saya tanya lagi yang lebih panjang. Selanjutnya saya mohon sahabat saya yang sebelah kanan saya memperkenalkan dirinya. Ya. Terima kasih Pak Ramses. Saya coba memperkenalkan diri saya. Nama saya Jeffrey. Saya tinggal di Palembang, lahir di Palembang. Nah, kebetulan saya kerja di Palembang juga, mencari nafkah di Palembang. Saya kerja di PT Pupuk Sriwijaya. PT Pupuk Sriwijaya produsen pupuk yang tertua dan mungkin ternama. Saya kebetulan di bidang IC, bidang K3. Mulai masuk kerja itu tahun 84 dan saya purna bakti di tahun 2019. Mungkin itu saja perkenalan saya. Nanti selanjutnya juga akan saya sharing lagi pengalaman saya selama saya bekerja di PT Pupuk Sriwijaya. Terima kasih Pak Ramses. Terima kasih sahabat saya yang kedua Pak Jeffrey atas perkenalannya. Saya akan lanjutkan lagi tanya jawab ini kembali ke Pak Freddy tadi sudah diperkenalkan. Pak, mohon Pak kalau bisa Bapak cerita sedikit pengalaman Bapak yang selama hidup Bapak lah, saya kira baik di Pusri mungkin ada tempat-tempat lain. Saya mohon Bapak bisa berbagi juga dengan kami. Kalau awal saya di Pusri, saya memang pengalaman saya bekerja di safety. Tadi saya sudah katakan saya bekerja di safety, fire dan safety. Itulah yang pekerjaan saya selama belasan tahun di PT Pupuk Sriwijaya. Dan kita juga membidangi masalah-masalah di keselamatan kerja itu, masalah kemanusiaan ya. Jadi misalnya kita harus membicarakan begini cara kerja yang aman dan baik semua. Itulah yang selama saya dapat untuk di PT Pupuk Sriwijaya, karena memang tugas-tugas kami sebagai safety ya seperti memberikan tentang keselamatan kerja saja. Ya kayak kiai lah gitu ya. Kita memberikan supaya dipatuhi standar-standarisasi di perusahaan ini, dipatuhi demi untuk keamanan, keselamatan. Karena semua dalam pekerjaan ini safety minded yang diutamakan. Jadi safety first. Safety first. Jadi perorangan itu harus punya safety minded. Mereka itu yang keselamatan dan kecelakaan kerja itu hanya dari untuk mereka. Itulah pengalaman saya. Cuma itu mungkin 10 menit aja yang saya bilang di bidang safety. Di bidang fire kami juga orang pemadam. Jadi kalau ada terjadi kebakaran di daerah kota, kebakaran di perumahan, kebakaran di plant, itu ya orang fire. Ya kita ini juga merangkap orang fire. Terus masalah dengan keselamatan untuk gas ya, misalnya karena Pusri itu banyak pemakaian dari bahan bakunya tuh gas, jadi di dalam gas.
jadi dari gas alam. Nah, kita itulah yang harus menanggulangi, jadi misalnya pengecekan gas, pengecekan segala sesuatunya. Apabila ada kebocoran amonia juga, kebocoran semuanya itu kita harus tanggulangi. Jadi di fire and safety itu menanggulangi semua, menanggulangi bahan kebakaran, menanggulangi dari gas-gas yang berbahaya. Ya, itu ya tugasnya kita itu yang memberitahukan, kita memeriksa sampai sejauh mana, sampai bagaimana kita harus menanganinya. Itu aja lah mungkin Pak Ramses, mungkin kita yang bicara di bidang fire tadi dan safety. Terima kasih Pak atas berbagi pengalaman. Jadi memang tugas safety itu berat Pak. Jadi memang bukan untuk kita ya, jadi untuk orang, kita bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Saya kira terima kasih Pak. Saya mohon teman saya Pak Jeffrey juga berbagi pengalamannya selama bekerja di perusahaan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin pengalaman bekerja di PT Pusri sebagai HSE atau sebagai K3 atau sebagai fireman. Awalnya saya masuk 84 itu fireman. Mungkin pengalaman di pabrik ya, pusat produksi ini jauh beda sama teman saya Pak Freddy. Karena beliau juga senior saya, beliau juga adalah guru saya, beliau adalah mentor saya juga. Namun beliau memilih bidang lain, memilih perusahaan lain, mereka hijrah, sehingga baru ketemu lagi di 3 tahun ini. Kami kumpul lagi, kami cerita lagi pengalaman yang sama seperti beliau ceritakan, bahwa di PT Pupuk Sriwijaya itu adalah chemical products. Jadi pengelolaan chemical yang sangat berbahaya sekali, baik lingkungan ataupun orang. Nah, yang menarik saya selama bekerja di Pusri itu membantu keluar, melakukan evakuasi, melakukan pemadaman karena ada suatu gedung yang terbakar. Pada saat itu saya masuk ke sana, saya melakukan tentunya kami ada briefing dulu di bawah apa-apa saja yang akan kami lakukan. Namun situasi yang sangat riskan, situasi yang sangat berbahaya, sehingga kami minta waktu untuk melakukan briefing dulu agar kami tidak terjebak, agar tim kami tidak akan menyusul korban berikutnya. Ini pengalaman yang paling melekat di saya itu di kebakaran gedung ya. Karena menurut struktur gedungnya sendiri itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk umum, namun dirubah gedung itu menjadi untuk keramaian umum. Ini yang sangat berbahaya, bahwa awalnya tidak dilakukan untuk umum, kemudian dilakukan peruntukan umum. Ini sangat bahaya sekali, dan itu harus perlu evaluasi yang sedetil mungkin sehingga tidak menjadi korban ya, menjadi sebagai ladang musibah di situ. Itu yang kalau di luar, kalau di dalam sudah separuh jalan tadi sudah diceritakan teman saya tadi, bahwa penanggulangan bahaya kebocoran chemical ya, terutama gas amonia. Ini gas amonia ini sangat berbahaya sekali, karena dia bisa mengancam semua makhluk hidup, baik tanaman, hewan, manusia, terutama sebagai operator di pabrik itu sendiri. Ini sangat terancam bila terjadi popping, venting dengan proses yang salah atau proses yang keliru, sehingga akan terpapar di area mereka. Mereka harus cekatan untuk menanggulangi pabrik dan menyelamatkan diri. Di Pusri itu karena proses gas ya, sedini mungkin kami bisa mengatasi, karena semua instrumen sudah dilakukan secara teknologi yang baik, teknologi yang tinggi, dan kedepannya juga Pusri juga akan melakukan sebuah proses yang ramah lingkungan. Nah, mudah-mudahan Pusri juga tetap jaya, tetap melakukan produk-produk dengan baik dan benar, sehingga semuanya berjalan dengan mulus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya ceritakan dengan Pak Ramses, sehingga bisa bermanfaat untuk kedepannya.
masyarakat terutama di bidang HSE ini. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jeffrey. Jadi cukup panjang ya. Jadi menarik ya pengalaman kedua sahabat saya ini. Masih ada Pak kira-kira yang sangat-sangat berkesan yang pernah Bapak alami yang sangat berkesan, apalah kira-kira? Istri itu yang sekali kerja, kalau karyawannya dikasih petunjuk, diberikan masalah keselamatan kerja, diturutin, itu sangat baik. Jadi kita pasti akan zero accident di perusahaan itu, karena kita memberi harus begini. Siap pagi kita beri safety talk, pergunakan alat keselamatan kerja, safety helmet, full body harness, safety shoes, semua hand glove dipakai. Mungkin bisa semuanya kalau diturutin, dipatuhi, tentunya akan selamat, pekerjaannya kan lancar. Dengan catatan diikutin. Itu yang kita senang. Jadi sebagai seorang safety, kalau misalnya wah ini zero accident, senang kita. Ya pernah, kalau saya dengar Pusri ada berapa kali dapat tapi zero kalau ya Pusri sangat bagus. Jadi zero accident itu karena kita selalu memberi safety talk dan alat pun kita sediakan, alat-alat keselamatan kerja kita sediakan sampai untuk menanggulangi gas berbahaya itu kita sediakan. Nah kalau dukanya di Pusri, kalau banyak yang melawan, misalnya diberi petunjuk, ada aja ya, ada saja ya. Ada yang melawan, tapi misalnya nggak banyak ya. Ya, misalnya penggunaan safety helm tuh kadang-kadang orang tuh kan suka risih kan. Tapi kalau kita rutin pakai alat safety helm, safety shoes, termasuk hand glove, termasuk alat-alat yang lain, kita patuhi, kita senang dengan menggunakan, itu pasti akan berjalan lancar. Nah, begitu aja Pak. Jadi Pak Ramses, jadi ya memang itulah suka dan duka, suka dan dukanya. Kalau yang sukanya ya kalau yang paling utama benar Pak, kalau dapat gaji. Apalagi bonus ya. Ada bonus. Pusri ada bonus, ada insentif. Itu yang paling disukai. Yang paling suka. Itu hanya ini aja. Iya. Ya. Oke, jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy. Jadi cukup banyak ya. Ya, jadi terima kasih banyak Pak. Jadi saya sangat senang hari ini Pak kita bisa bertemu setelah sekian tahun sudah masing-masing berhenti dari perusahaan, namun sebagai rasa HSE-nya masih menggebu-gebu, itu saya suka. Dan saya juga akan memperkenalkan diri sedikit Pak. Saya juga pernah juga di Pusri Pak. Cuman saya tidak terlalu lama di HSE-nya karena saya diajak oleh manajemen di eksekutif. Tapi di luar saya sebagai dosen Pak. Dosen ST di Palembang itu ada namanya STIK Bina Wisada. Saya juga karena umur sudah lanjut, bukan dosen biasa lagi tapi udah dosen expert namanya Pak. Dan selalu memberi pelatihan. Dan ini bisa dilihat nanti di kita Pak di YouTube kita. Ya. Postingan-postingan kita nanti kita akan bersama-sama lagi terus bahwa tetap HSE ini akan kita galakkan Pak, walaupun kita tidak lagi bekerja di suatu perusahaan, tapi kita bertemu lah membahas yang namanya orang expert itu peduli itu Pak. Itu sangat dihormati Pak. Saya kira itulah bincang-bincang kita siang ini Pak Freddy yang dihormatin, Pak Jeffrey yang saya hormatin, atas sekali perhatian Bapak Ibu sekalian yang memperhatikan acara bincang-bincang kami siang ini, saudara-saudari yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih. Kiranya waktu akan datang kita siap-siap terus dalam berkarya menjalani hari-hari kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa subscribe-nya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Yes.